Ibu kota Nusantara menjadi fokus perhatian pemerintah pada awal tahun ini. Bagaimana tidak, diperkirakan pertengahan tahun ini, sebagian kementerian akan berkantor di IKN Nusantara. Itulah sebabnya proyek IKN Nusantara tetap dikebut pengerjaannya. Saat ini proyek ini tersebar di beberapa titik utama yakni KIBP, kawasan inti pusat pemerintahan dan juga di berbagai proyek tol IKN Nusantara. Ini adalah proyek tol yang sedang dalam proses. Proyek ini menjadi sangat krusial karena akan menjadi lintasan utama menuju pusat pemerintahan dari Bandara Balikpapan. Untuk saat ini proyek tol ini masih dalam tahap penanaman tiang pancang, pembukaan lahan dan juga ada yang sudah dalam tahap betonisasi. Tol ini membentang lurus sejauh 40-an kilometer, melintasi lautan Teluk Balikpapan menuju kawasan Karyangau yang ada di Kilo 13 Kota Balikpapan. Pembangunan jalan tol ini memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk proyek IKN Nusantara. Salah satu pengaruh yang paling besar adalah untuk meyakinkan investor asing dari dalam dan luar negeri untuk melaburkan dana investasinya dalam mega proyek ini. Seperti yang kita tahu, pemerintah sedang melibatkan beberapa investor dalam dan luar negeri untuk realisasi IKN yang membutuhkan hingga ribuan triliun rupiah dalam jangka 20 tahun ke depan. Dana investasi ini disalurkan untuk beberapa proyek infrastruktur, perhotelan, pariwisata, fasilitas pendidikan, olahraga dan kesehatan, serta pusat-pusat perbelanjaan. Hal ini sangat menguntungkan di kedua belah pihak sebab secara matematis kemungkinan besar setahun ke depan penghuni IKN akan bertambah lebih dari 1 juta orang. Jadi pasti mereka memerlukan fasilitas yang berstandar modern. Untuk kegiatan kerja pemerintah pada awal tahun 2024 ini, di IKN Nusantara dapat dijangkau dengan menggunakan jalan lama yang ada dari Kilo 38 menuju Sepaku yang membutuhkan lebih dari 2 jam dari Kota Balikpapan. Hal ini memang sangat efektif untuk saat ini sebab tingkat keramaian lalu lintas masih terkendali. Jalanan hanya didominasi oleh pengunjung dan kendaraan proyek. Namun untuk beberapa bulan ke depan, lalu lintas dipastikan lebih padat sebab perpindahan ASN dan juga masyarakat dari Jakarta dan beberapa daerah di luar kota. Hal inilah yang membuat proyek tol ini sangat diperlukan demi efisiensi kerja pemerintah dan percepatan akomodasi IKN Nusantara. Dalam desainnya, IKN Nusantara memang akan memiliki fasilitas bandara yang dikhususkan untuk pemerintah. Tetapi untuk penerbangan komersil, bandara yang dipakai tetaplah yang ada di Balikpapan. Ya, yang saat ini tepatnya ada di Sepinggan. Mengingat juga bahwa bandara yang ada saat ini sudah berstandar internasional sehingga mampu melakukan penerbangan domestik dan mancanegara. Saat ini progres di IKN Nusantara pada tahap pembangunan gedung-gedung kementerian dan ada juga beberapa gedung swasta seperti hotel, mal, dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menargetkan bahwa upacara HUT RI tahun ini akan diadakan di IKN Nusantara untuk pertama kalinya. Ya, saat ini kita sedang menanti izin untuk masuk ke proyek inti pemerintahan karena kita ingin menyajikan update terkini di pusat pemerintahan. Oleh sebab itu ikuti terus tayangan kita akan berusaha menyajikan progres IKN yang faktual dan terkini.